siang aja. Hah? Oh ya. Selamat siang. Boleh perkenalan dulu mungkin kita dari mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan mau minta izin untuk wawancara dalam rangka memenuhi mata kuliah filsafat olahraga. Mungkin dari mahasiswa bisa perkenalan dulu nama, terus semester berapa, fakultas apa, jurusan, domisili mana. Perkenalkan, nama saya Muhtar Alia Ditama, saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021 semester 3. Saya dari Ungaran pada selama. Mungkin kita izin untuk mewawancarai ya tentang seputar filsafat. Sebelumnya kenalan dulu. Ya, sebelum itu kita perkenalan dulu diri dulu. Nama saya Azlina Widjati, dari jurusan ilmu keolahragaan semester 3 juga, dari Ungaran juga. Nama saya Saula Astian Sabila, prodi ilmu keolahragaan juga, satu kelas sama Azlina. Kalau saya Yuni Firda, bisa dipanggil Firda, dari Semarang, sekelas sama Azlina juga. Dekat-dekat. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, menurut panggilannya Mas Tama ya? Iya. Menurut Mas Tama sendiri itu tuh filsafat itu seperti apa? Sebelum itu apakah ada mata kuliah filsafat di jurusan? Dulu pernah sih, pas semester 1. Oh, berarti semester 1 pernah ada matkul filsafat juga ya? Itu menurut Mas Tama sendiri itu filsafat itu seperti apa sih? Gitu. Kalau filsafat sendiri itu menurut aku ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir seorang manusia mulai dari konsep dasar lah ya. Jadi sebagai manusia tentunya kan kita memiliki cara pandang masing-masing dan juga pemikiran untuk lebih berpikir kritis. Dan filsafat ini kita mempelajari tentang sebab akibat terjadinya suatu, seperti itu. Mungkin dari saya cukup satu pertanyaan dari teman-teman mungkin dari saya. Kan tadi filsafat itu kayak sebab akibat yang terjadi. Kalau di zaman sekarang, zaman modern, apa filsafat itu penting dipelajari? Kalau menurut saya filsafat itu penting ya, karena zaman modern ini kan kita berkaitan dengan teknologi dan juga hal-hal yang menunjang kehidupan manusia ke depannya lebih baik seperti itu kan. Kalau misalnya kita tidak bisa berpikir filosofis, itu tentunya kita tidak mampu mengetahui suatu hal secara lebih dalam, apalagi karena kita juga perlu untuk mempelajari banyak hal ya, dan itu pun menjadikan kita harus memiliki pemikiran yang rasional, memiliki pemikiran yang lebih luas tentang banyaknya pengetahuan yang ada di dunia ini kan. Dan kalau misalnya kita tidak filosofis itu mungkin bisa dibilang kita akan menjadi orang yang akan tinggal dan bodoh karena tidak ada kemajuan untuk ingin mempelajari suatu hal. Dan bisa dibilang kalau misalnya kita tidak filosofis itu kita tidak bisa menunjuk kehidupan yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Mungkin terakhir nih untuk pertanyaan untuk Mas Tama mengenai kelas filsafat di Menurut Mas Tama itu bagaimana seseorang bisa berpikir dapat dikatakan berpikir filosofis? Yang pertama itu sistematis ya, jadi segala sesuatunya itu bisa tersusun dengan baik dan saling berkaitan. Kemudian yang kedua itu konsepsional, jadi kita memiliki gambaran ataupun ide-ide yang ada di dalam pikiran seperti itu. Kemudian yang ketiga itu rasional, artinya masing-masing unsur ataupun komponennya itu berhubungan secara logis. Jadi filsafat itu emang penting ya buat zaman sekarang itu juga. Banyak sekali ciri-ciri yang menyebabkan seseorang itu dapat dikatakan berpikir secara filosofis, yaitu kayak tadi rasional, terus sistematis dan lain sebagainya. Mungkin dari sudut pandang Mas Tama sendiri cukup dari kita, beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Kurang lebihnya juga kami mohon maaf. Makasih.
atas waktunya dan kesempatannya tadi udah menjawab beberapa pertanyaan dari kita dan bantu kita juga. Terima kasih.